you ready? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi tugas dari mata kuliah kurikulum pendidikan mahasiswa Universitas Indra Prasta PGRI, program studi pendidikan ekonomi, kelas R3A. Untuk memenuhi mata kuliah kurikulum pendidikan, kita ada program observasi ke sekolah-sekolah yang ada di seputar lingkungan kampus ya. Lingkungan kampus di seputar Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan Jakarta lainnya ya. Intinya Jabodetabek boleh. Nah, jadi silakan kelompok 1, 2, 3, 4 untuk observasi kurikulum pendidikan, ada program apa di sekolah tersebut, wawancara atau apa, atau sebar angket, atau ada game, atau ada permainan. Nanti setelah selesai laporan dibuat dan kita bahas di kelas ya, untuk laporan pembelajarannya. Seperti itu ya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Revanu Fajriani, perwakilan dari kelompok 2. Pada video kali ini, kami akan melakukan kunjungan sekolah di salah satu SMK yang terletak di Provinsi Jakarta, yaitu SMK Jakarta Timur 1. Dan tentunya, saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh teman-teman saya. Dan sekarang kita sudah berada di SMK Jakarta Timur 1. SMK Jakarta Timur 1 yang terletak di Jalan Cawang Baru nomor 543, RT 7 RW 10, tepatnya di Cipinang, Cimpedak, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur. SMK Jakarta Timur 1 selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas lulusan yang bisa memenuhi permintaan dunia usaha dan industri. Untuk mencapai hal tersebut, SMK Jakarta Timur 1 mempunyai 5 program keahlian. Di antaranya adalah akuntansi, perkantoran, pemasaran, TKJ, dan DKV. Pasti kalian udah nggak sabar lagi kan? Bagaimana sih kondisi SMK Jakarta Timur 1? Ikutin kita terus ya. A few moments later. Jadi yang pertama ini kan kita mau nanya tentang apa sih kurikulum yang dilakukan di sekolah ini kan. Kalau yang sekarang kan ada kurikulum merdeka nih. Sekarang pakai merdeka masih yang lama. Kalau di sini sih udah kurikulum merdeka ya, karena mau tidak mau diwajibkan kan kemarin gitu. Jadi ini baru tahun pertama yang kelas 10, 11, 12-nya ada full kurikulum merdeka. Untuk tahun ini baru dilakukan semuanya? Enggak, kalau dia rintisnya berarti udah dari 2 tahun yang lalu. Jadi kan dia kalau mulai kurikulum diganti itu harus dari kelas 10-nya, dari tingkat paling bawah gitu. Jadi pas yang tahun ini pas banget yang 2 tahun yang lalu kelas 10, berarti kan sekarang kelas 12 tuh. Nah berarti full tuh, kelas 12, kelas 11, kelas 10-nya itu udah full kurikulum merdeka semua. Kalau sebelum-sebelumnya kan berarti kalau baru dimulai kelas 10 berarti kelas 11-12 masih yang kurikulum 2013 kan. Kalau sekarang udah full semua. Berarti kalau buat ekstrakurikuler itu dia diimplementasi juga
nggak sih di kurikulumnya apa kayak Kalau ekstrakurikuler itu kan memang di luar ya, di luar struktur inti kurikulum ya, artinya memang jam tambahan ya, di luar jam KBM gitu. Mungkin kalau dibilang kurikuler yang kayak kegiatan P5, nah itu include di dalam kayak gitu. Kalau ekstrakurikuler pasti di luar, yang kayak di luar jam KBM misalnya sekolahnya yang Senin sampai Jumat, berarti rata-rata sih sekolah di Sabtu dan Minggunya itu ekstrakurikuler gitu. Tapi kalau misalkan buat mesin kurikulum itu boleh rajin semua guru apa kayak bagi yang bagian khusus kurikulumnya aja sih? Teorinya, kalau teorinya itu melibatkan banyak pihak ya, kepala sekolah, kemudian guru produktif dan produktif, kemudian juga ada dari tim kesiswaan, ada juga dari BK kayak gitu-gitu. Karena memang banyak kegiatannya itu yang bersinggungan sama kegiatan yang lain, atau mungkin kalau sekarang yang sudah punya kelas industri ya berarti harusnya melibatkan industri dalam penyusunan kurikulumnya kayak gitu. Kalau industri kan biasanya fokusnya di mapel kejuruan ya kayak gitu-gitu. Cuma kalau di kita terutama atau di beberapa sekolah lain sih saya rasa sih sama ya. Artinya kalau ngikutin teori seperti itu satu waktunya pasti nggak cukup. Apalagi yang kayak sekolah swasta seperti kita ini kan utamanya itu cari murid ya daripada nyusunnya kayak gitu-gitu, karena memang biasanya PPDB sekolah swasta itu kan nunggu yang negeri tutup, artinya kami nggak punya waktu untuk mendesain kurikulum secara utuh kalau siswanya belum ada gitu. Kalau negeri kan anak dia udah punya kuota, anak tinggal masuk, itu mungkin biasanya kalau di negeri udah ada juga tuh bagian yang bentuk dengan timnya kayak itu banyak orang. Tapi kalau di kita terutama SMK Jakarta nomor 1 paling dia saya kurikulum melibatkan kepala sekolah dan beberapa guru aja gitu, nggak luas ya, cuma internal aja gitu. Karena satu durasi waktu, yang kedua orang luar pun kan kalau swasta seperti kita kan kita yang tahu budget kita, agenda kegiatan kita gitu. Takutnya justru kalau terlalu banyak pihak yang nimbrung bantu kayak ngasih ide-ide, takutnya belum nggak bisa diimplementasikan kan juga percuma gitu. Jadi biasanya sih kita internal aja gitu. Mumpung gratis. Untuk sekolah ini dia menggunakan learning management system atau platform teknologi untuk mendukung kurikulum itu. Kalau secara teknis ada LMS, pernah kita pakai, bahkan pernah untuk ujian tuh zamannya si Sherly gitu, kita pakai Smart School itu kita bayar per tahun ya kalau nggak salah sekitar 66 juta ya gitu. Tapi LMS ini kan produk marketing, jadi tidak semua LMS itu bagus dan tidak bisa mengcover semua kegiatan sekolah. Jadi pada intinya nah balik ke manual juga gitu, karena LMS itu sistemnya itu harusnya terus diupdate, sedangkan di sekolah biasanya tidak ada petugas khusus yang pegang LMS gitu. Makanya LMS itu rata-rata di sekolah cuma kepake kalau LMS yang bagus kayak yang pernah kami pakai itu cuma bisa untuk ujian, karena data siswa itu kan update terus ya, sedangkan TU kami itu update-nya itu di sistem dinas. Itu ada namanya Dapodik ya, ada Dapodik di kampus juga ada Dapodiknya gitu. Itu TU lebih prefer update-nya di sana karena itu yang selalu diminta gitu, per 6 bulan kan update tuh. Ada anak yang keluarga, ada yang baru masuk ke itu datanya itu di Dapodik tadi. Sedangkan untuk pegang LMS nggak ada lagi orang yang bisa handle itu, jadi kayak jadi beban tambahan itu di sekolah. Belum lagi kayak yang tadi kami bilang berbayar itu pun nggak sempurna. Kalau boleh ditanya di sana, kami pernah pakai di aplikasi itu berbayar pun banyak cacatnya. Pas ujian ada yang nge-lag lah, ada yang itu. Akhirnya balik lagi ke back to basic ya, pakai GFOM kayak gitu. GFOM minusnya banyak, ada yang klik selesai ternyata nggak masuk kayak gitu, tergantung sinyal di HP-nya pas lagi bagus ya. Kalau pas lagi traffic kan ada yang nggak masuk, datanya sering kayak gitu. Itu plus minusnya gitu. Kalau pasca COVID mau dipakai manual lagi, misalkan ujiannya pakai paper kayak gitu, itu costnya gede banget, kayak gitu. Belum lagi nggak efektif juga kayak gitu. Kan ujiannya bocah sekarang tahu sendiri kan, asal isi misalnya kayak gitu. Jadi kan nggak imbang sama itu aja pakai GFOM. Biasanya anak ujian kan kayak kalau anak normal ya yang waras gitu kan ya, durasi 120 menit itu minimal 60 menit itu masih fokus lah ya, maksimal 15 menit. Sisanya itu udah tiduran, ngobrol ya, mungkin sama lah kayak di kampus ya, mungkin ya masih mirip-mirip lah happy gitu kan. Ya bedanya mungkin kalau kampus kan dosennya ketat ya akhirnya mau tidak mau, tapi kan banyak juga yang awas ujiannya santai kan. Kalau misalkan di sekolah kan AI udah banyak nih, kadang kalau misalkan pas ujian itu sering dibandingkan dengan sekolah kalimat-kalimat AI yang banyak taruhan sih semua
Kalau di Jatim 1 sepertinya belum, karena kami ujiannya pun sengaja karena terbatas durasi waktu ya. Jadi saya cuma bisa kasih durasi ujian satu mapel itu cuma 1 jam. Jadi kalau mau pakai IC itu berat. Nah, kecuali mungkin kalau di ulangan harian mungkin ada ya. Tapi biasanya sih tergantung gurunya juga sih. Kalau gurunya ketat kayak saya, ulangan harian boro-boro mau pegang HP gitu kan, susah gitu. Karena memang bagusnya sih terbaca lah ya. Kalau AI itu kan bahasanya sangat-sangat baku. Tapi kalau sekarang sih udah bagus ya. Karena kemarin waktu di Cicing Factory juga kami ada pengembangan media pembelajaran itu basisnya juga AI. Saya lupa sih, bukan ChatGPT sih kalau nggak salah satunya apa ya. Ada satu lagi gitu. Kan banyak sih sekarang AI-nya gitu. Di luar ChatGPT lah, karena ChatGPT sekarang kan kalau itu udah berbayar ya. Ya udah mulai ditinggalkan oleh jamaahnya gitu kan. Ya karena berbayar. Itu ada satu lagi tuh yang kemarin dibahas sih, saya lupa lagi namanya apa gitu. Ya cuma memang guru itu kan bukan orang bodoh ya, apalagi Anda paham lah gitu. Jadi tidak dari setiap pertemuan saja tuh guru udah bisa tahu batas kemampuan siswanya gitu. Nah, nama mungkin tidak ingat, tapi dari wajahnya, posisi duduk, kemudian dari ritme, nilai harian itu pasti udah ketahuan. Masa ulangan harian aja dapat 20, 30 juga, itu pas ulangan hariannya ulangan semester dapat 100. Udah jelas lah, itu udah kontrol semua. Bagaimana kurikulum itu melibatkan teknologi dalam kegiatan pembelajaran, dan apakah siswa juga didorong untuk memakai teknologi sebagai alat pembelajaran mandiri? Kalau kurikulum itu tidak detail itu di teknis ya, karena itu tadi masuknya justru ke perangkat pembelajaran gurunya. Jadi itu balik lagi ke gurunya mau mengenal teknologi apa enggak gitu. Jadi kalau tipe guru-guru polot ya pasti nggak ada teknologinya gitu. Kalau sekarang kan sebenarnya kalau guru mau improvisasi mah banyak ya, kayak kan nggak harus materi terus ya. Misalkan habis jelasin materi bikin kuis kayak pakai Kahoot misalnya, kayak gitu kan banyak tuh platform buat kuis. Harusnya sih seperti itu. Tapi memang tidak semua sekolah itu bisa menerapkan itu gitu. Satu, contoh di Jatim 1 lah, kemarin saya ngajar di kelas 12 kan saya mix ya pakai kuis di Kahoot gitu. Itu ada anak yang nggak pegang HP misalnya, karena nggak punya HP. Ada yang ada HP lemot nggak bisa buka Kahoot misalnya. Mister, HP saya udah berat banget nih, RAM-nya cuma 2 giga gitu. Itu udah nangis ya, ada WA, ada ini ber-IG gitu-gitu udah menangis gitu. Jadi buka Kahoot aja susah banget gitu. Jadi kadang kendalanya di sekolah juga, tidak semua sekolah tuh punya proyektor kayak gitu. Belum lagi proyektornya jadul kali ya, ngeblur gitu misalkan. Kalau kita alhamdulillah udah kita ganti semua pakai Epson, udah bagus, lebih terang, ada audionya juga gitu kan. Tapi tidak semua sekolah bisa menerapkan itu karena barang bagus harganya juga bagus. Itu kemarin kami ganti aja udah hampir 50 juta untuk 5 proyektor, karena satunya hampir 8 juta kayak gitu. Di kampus kan mungkin adalah kali yang bagus kali ya, adalah bayar yang mahal kuliahnya gitu. Tapi kalau di sekolah swasta itu bahkan kami aja tuh kayak untuk AC mungkin baru ya, keren ya, baru di 3 tahun terakhir semua ruangan pakai AC. Kalau di TKJ gedung yang satunya memang dari awal udah AC, udah kayak di kampus Unitra lah, satu ruangannya 4 TK gitu, jadi AC-nya gede, jadi anaknya rata-rata pakai jaket gitu kan. Tapi setelah rekanan kami di sekolah jejaring lain misalkan yang atau bahkan SMP lah, saya presentasi di beberapa sekolah SMP itu AC nggak ada, kipas ada tapi mati gitu. Jadi untuk ke proyektor tuh kayaknya berat kayak gitu. Jadi tadi balik ke gurunya, kadang kendalanya misalkan kayak saya sih yang portable paling punya sekitar gedung sini tuh punya sekitar 3, sedangkan kelas yang KPMC yang itu ada 16 kelas yang ada terpasang. Kalau di sini itu di lab cuma 3 lab kayak gitu, sisanya kan portable. Kalau di gedung sana tiap kelasnya udah ada proyektornya gitu. Jadi tergantung fasilitas sih sebenarnya. Sama mau ada fasilitas gurunya nggak mau pakai ya, tergantung gurunya juga gitu. Itu pun saya udah kasih war-war ke teman-teman, ini coba deh pakai Kahoot, saya bilang itu buat kuis biar anak lebih tertarik juga karena seru ya misalnya kayak gitu. Anak malah seneng kayak gitu, belum lagi harus ditambah ice breaking kayak gitu. Jadi itu pasti habis diskusi sama saya pengen pindah jurusan ya. Jadi seribet itu gitu. Jadi bagaimana cara guru untuk memahami kondisi siswa juga itu sangat berpengaruh gitu. Ya kadang kayak saya bahasa Inggris ya tahu diri gitu. Saya udah bilang ya, saya nggak akan paksa Anda pintar bahasa Inggris, ini bahasa orang, belum lagi udah nasibnya udah kayak matematika, sudah tidak disukai sebelum dikenali gitu kan. Ya udah akhirnya saya coba mix kayak pakai Kahoot atau pakai ice breaking kalau sekarang kayak gitu-gitu. Tapi kan nggak setiap kegiatan pakai ice breaking juga. Kadang ada juga anak yang sudah capek duluan dari rumah, kayak siswa kami tadi yang jalan kaki loh. Apalagi kita full di siang, datang dengan baju udah basah keringat, udah pasti nggak fokus belajar. Saya bisa paksa apa gitu kan?
Jadi mau pakai media apapun kalau kondisi susah. Jadi banyaklah faktor ya kalau ngajar tuh. Karena kitanya ada benar, bocahnya ada, kita udah siapin materi media, ternyata fasilitasnya kurang. Oh, udah pede gila nih, dia udah siapin PowerPoint kayak gitu mau pakai proyektor, ternyata proyektor pada hari itu pada dipakai semua atau rusak yang salah satunya, nggak jadi kayak gitu. Tapi kan kita harus improvisasi nih, ganti kuisnya tadi pakai permainan apa kayak gitu yang masih bisa mancing minat ya siswa gitu. Nah, kalian udah tahu kan kurikulum pendidikan yang dipakai di SMK Jakarta Timur 1. Mungkin cukup sekian observasi yang bisa kelompok kami lakukan. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.